Oke ya. Di dalam anggaran penjualan kita bicara tentang rencana penjualan terpadu ya. Nanti kita latihan menghitung. Jadi di dalam rencana penjualan terpadu adalah bagian dari perencanaan dan pengendalian laba terpadu. Jadi anggaran penjualan nanti akan memberikan dasar keputusan manajemen dalam hal pemasaran. Nantinya berapa banyak unit produk ya yang harus kita jual ya berdasarkan proyeksi ataupun prediksi penjualan kita. Berdasarkan tentu data historis ya, data masa lalu. Dan rencana penjualan ini harus realistis. Kenapa? Karena nanti akan mempengaruhi laba ya. Sehingga kalau penjualannya realistis, harapannya labanya juga realistis. Nah, rencana penjualan terpadu memiliki beberapa tahap yang nanti akan kita lihat contohnya ya. Jadi pertama adalah membuat pedoman perencanaan penjualan ya. Membuat pedoman perencanaan penjualan. Tujuannya apa? Untuk menetapkan tanggung jawab perencanaan penjualan. Jadi misalnya perusahaan itu memiliki beberapa wilayah penjualan ya atau beberapa cabang perusahaan di berbagai daerah, maka masing-masing kepala divisi ya atau manajer pemasaran misalnya punya tanggung jawab untuk memenuhi target dari perusahaan. Yang kedua, untuk memperoleh keseragaman dalam proses perencanaan penjualan. Jadi dengan keseragaman nanti akan lebih mudah untuk melakukan analisis ya, sehingga misalnya bentuknya sama dan seterusnya akan lebih mudah untuk menghitung dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah membuat proyeksi penjualan ya. Kemarin sudah kita lakukan, tapi nanti kita lihat contoh realnya. Jadi membuat proyeksi strategis dan proyeksi taktis dalam arti jangka panjang dan jangka pendek ya. Nanti ada tahunan, mungkin ada bulanan ya, ada triwulanan dan seterusnya. Lalu juga proyeksi penjualan menjadi masukan untuk menentukan rencana penjualan. Ya, kemudian berikutnya mengumpulkan data lain yang relevan, misalnya kapasitas produksi, bahan baku dan bahan penolong, tenaga kerja, barang modal, kemudian juga saluran distribusi alternatif. Jadi setelah nanti kita menentukan ya anggaran penjualannya, nanti akan di breakdown lagi ke produksinya berapa ya, bahan baku dan penolongnya berapa, tenaga kerjanya, barang modal yang dibutuhkan dan saluran distribusinya. Lalu yang keempat adalah membuat rencana penjualan strategis dan taktis tadi ya untuk jangka panjang dan jangka pendek misalnya. Tentunya kalau berbicara jangka waktu memang debatable ya, apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang mungkin 1 tahun itu sudah cukup panjang ya. Kalau kalian lihat produk life cycle dari perusahaan misalnya ya, HP misalnya cepat sekali kan, kadang-kadang bulanan sudah ganti lagi. Nah, berikutnya adalah untuk mendapatkan komitmen dari manajemen ya, misalnya untuk mencapai sasaran rencana penjualan terpadu tadi. Jadi komitmen itu apa ya, kesungguhan mungkin ya, keseriusan dari manajemen untuk mencapai sasaran dalam rencana penjualan terpadu. Komitmen harus dikomunikasikan dalam kegiatan sehari-hari ya. Karena kalau target-target penjualan tadi tidak dikomunikasikan, tentu divisi kemudian departemen itu tidak tahu ya. Maka dikomunikasikan berapa target mereka ya, per tahunnya, kemudian per bulannya, mungkin per semesternya, mungkin per triwulannya berapa. Ya kan? Itu hal-hal yang harus diketahui. Nanti kita lihat contohnya. Nah, anggaran penjualan ada banyak faktor yang mempengaruhi ya. Yang pertama jenis produk yang dijual. Jadi semakin banyak jenis produk yang dijual, tentu anggaran penjualan juga semakin besar. Itu masuk akal ya. Jadi kalau banyak produknya, tentu anggaran penjualan juga semakin besar. Yang kedua, setiap produk dibuat anggaran sendiri. Ya, kalau misalnya kemarin terkait dengan produk lain ya, jadi perusahaan menggunakan beberapa atau membuat beberapa produk, tentu harus dibuat anggaran sendiri-sendiri, ya kan? Sehingga kita tahu masing-masing produk itu butuh biaya berapa. Selanjutnya dijumlahkan sehingga kita tahu total anggaran yang diperlukan. Lalu yang kedua, unit produk. Semakin besar unit produk, anggaran penjualan juga semakin besar. Itu masuk akal kan. Kemudian daerah pemasaran itu nanti juga mempengaruhi ya, apakah lokal, nasional maupun internasional. Tentu wilayah tadi juga menentukan cost atau biaya ya, misalnya biaya distribusi, ya biaya pengiriman dan seterusnya juga menentukan ya biayanya masing-masing nanti termasuk harganya berapa. Harga setiap pasar berbeda. Biaya distribusi dan strategi misalnya. Mungkin Anda masih ingat di matematika ada harga diskriminasi misalnya ya. Harga suatu wilayah tertentu dibuat lebih murah,
harga di tempat lain lebih mahal. Tapi tentunya tidak bisa orang memindahkan barangnya dari harga yang lebih murah ke harga yang lebih tinggi, ya kan? Karena kalau mereka bisa memindahkan, percuma saja nanti harga diskriminasi tadi. Ya, jadi perpindahan harga juga nanti kosnya lebih mahal misalnya, sehingga orang tidak bisa memindahkan barang dari harga yang lebih murah ke yang lebih tinggi. Waktunya nanti bisa bulanan, triwulan maupun semester ya. Nanti kita lihat contohnya. Oke, supaya lebih real ya. Nah, sekarang ada catat ini yang ada catat, yang nanti yang ini hanya besok saja tapi yang penting adalah contoh. Nah, ini contohnya. Contoh penyusunan anggaran penjualan tahun 2021. Ini tolong dicatat ya. Jadi perusahaan X misalnya ya, memproduksi dan menjual dua macam produk. Ini produk A dan B. Nah, nanti ada penjualan produk A dan B, nanti lihat di tabel dengan pertimbangan kapasitas mesin, bahan baku dan tenaga kerja, modal, maka anggaran penjualan 2021 adalah produk A nanti 80% dari proyeksi dan produk B adalah 75% dari proyeksi. Silakan ini ditulis, nanti kita akan latihan ya. Mulai dari ini ditulis. Nanti ada contoh kasusnya. Silakan. Oke, sudah ya. Ini nanti ada contohnya ke belakang, ini datanya. Jadi perusahaan itu membuat produk A dan B, kemudian mempertimbangkan kapasitas mesin, bahan baku, tenaga kerja, modal, maka anggaran penjualan 2021 untuk produk A nanti 80% dari kapasitas ya, dari proyeksinya tadi, kemudian produk B nanti 75% dari proyeksi. Oke, sudah ditulis? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini contohnya ya. Penjualan produk A dan produk B di tahun 2016, 17, 18, 19, 20. Produk A terjual 6.200 tahun 2016 ya. Seterusnya sampai 7.000 di tahun 2020. Kemudian produk B 4.000, 4.100, 4.300, 4.450 dan 4.500. Ya. Oke, silakan ditulis. Nanti ada beberapa data, lalu kita menghitung anggaran penjualannya. Nah, revisi. Oke, tolong ditulis ya, ini sambil mempraktekkan
bagaimana membuat anggaran penjualan. Jadi kalau Anda menghadapi soal misalnya nanti Anda tahu, oh ini langkah-langkahnya seperti ini. Saya kasih tabel ya, kotak-kotak karena untuk mempermudah. Kalau Anda misalnya ingin cepat ya tidak perlu dikasih kotak, tidak apa-apa, hanya tahun, produk A, produk B ya angkanya itu sudah. Ya, tidak perlu di kotak-kotak. Tapi kalau mau rapi ya tidak apa-apa, tapi maksud saya supaya lebih cepat misalnya. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, data berikutnya ini. Jadi produk AB tadi dijual di 4 wilayah ya. Produk A di DIY dijual 30%, di Jateng 20%, Jatim 15%, dan Jabar 35%. Sementara produk B di DIY 15%, Jateng 35%, Jatim 30%, dan Jabar 20%. Oke, silakan ditulis. Ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini harganya ya. Jadi harga per unit untuk masing-masing produk. Di DIY 5.000, di Jateng 5.250, di Jatim 5.350, di Jabar 5.500 ya kan. Kemudian produk B di DIY 6.250, di Jateng 6.350, 6.500 dan 5.600. Ya, contohnya ini kan. Bedanya mungkin karena apa? Dia distribusi mungkin ya. Atau pertimbangan lain, mungkin DIY banyak pesaingnya sehingga kemudian dijual lebih murah misalnya. Nah, kalau orang akan bawa produk dari apa? DIY ya, misalnya DIY dibawa ke Jateng supaya harganya lebih tinggi, itu kan cuma selisihnya Rp250 misalnya. Mau dibawa ke Jateng biaya transportnya lebih mahal misalnya, sehingga kemudian tidak menguntungkan ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi di daerah tertentu harga dijual lebih murah karena mungkin di situ persaingan sangat ketat misalnya ya. Kemudian kalau itu mau dibawa ke tempat lain yang harganya lebih mahal, mungkin orang beli kok 5.000 saya bawa ke Jawa Tengah misalnya. Beli atau kulaan misalnya tidak bisa karena di sana juga nanti biaya distribusinya lebih mahal misalnya ya. Oke, itu contohnya ya. Pak, boleh lihat yang tadi persenan ya, slide sebelumnya. Oke. Ini. Iya, Pak. Ya, oke. Sudah, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Ya. Sambil dicatat ya, karena tujuan saya mencatat itu bukan mempersulit, enggak, supaya nanti ada terbiasa. Nanti misalnya ujian, oh ada konsep seperti ini, apa yang harus dilakukan. Nah, karena itu teori pembelajaran ya, menurut teori pembelajaran yang saya ketahui, semakin Anda mengkoordinasikan seluruh organ tubuh kita dari mata, pendengaran, mulut,
pikiran ya, fokus itu akan masuk ke long term memory kita, sehingga Anda akan lebih mudah ya mengingatnya, mungkin akan tersimpan lebih lama di dalam otak kita daripada sekedar mengingat atau melihat ya. Memang ada orang-orang yang diberi anugerah oleh Tuhan dengan melihat saja sudah ingat, ada, tetapi tidak semua orang punya keterampilan seperti itu. Secara umum harus mengkoordinasikan tadi ya, mata, mungkin pendengaran, ya, tangan, ya, pikiran, mungkin suara juga ya, mulut kita, dan ini akan lebih mengingatkan kita, atau mengingat ya, masukkan ke pikiran jangka panjang, sehingga itu mempermudah kita untuk belajar. Oke, sudah ya? Sudah, Pak. Ya, kemudian sebentar lagi kok turun lagi sih. Oke, anggaran penjualan triwulan ya. Jadi anggaran penjualan triwulan nanti produk A 30%, B 20% ya. Untuk triwulan pertama, kedua, 3, 4 ya. Jadi minggu 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga, dan 3 bulan keempat. Sisi, mudah sebentar. Bentar ya, saya masuk dulu, ada yang hilang. Ada yang hilang dari sebentar. Jadi 1 tahun kita bagi menjadi 4 triwulan ya. Triwulan pertama itu bulan 1, 2, 3, bulan 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, sudah? Sudah, Pak. Nah, ini tugasnya. Susunlah anggaran penjualan tahun 2021 ya. Jadi anggaran penjualan di tahun 2021. Oke. Oke, langkah berikutnya adalah membuat proyeksi penjualan. Nah, oke ya. Jadi langkah pertama membuat proyeksi penjualan ya. Ini untuk produk A. Produk A tadi kan 16, 17, 18, 19, 20 ya. Itu 6.000, dan seterusnya. Nah, kita menggunakan metode least square ya, kuadrat terkecil kemarin. Kita mencoba memproyeksikan penjualan produk A di tahun 2021 ya, berdasarkan data historis dari tahun 2016 sampai 2020. Oke, silakan dicatat. Nanti kita buat tren, persamaan tren, yaitu A sama dengan sigma Y dibagi N, B sama dengan sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Silakan ditulis, monggo.
Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini proyeksinya ya. Jadi A sigma Y dibagi N, kemudian B sigma Y dibagi sigma X kuadrat. Nah, ketemunya berapa? Ketemunya 6.500 plus 260X. Nah, X-nya karena 2020 tadi 2 ya, X-nya maka 2021 3. Jadi proyeksi penjualan produk A tahun 2021 7.280 unit. Pak, tadi 3-nya yang dikurung itu dari mana, Pak? Ya dari angka ini, Mas. Ini loh. Kan tahun 2020 kan 2 tuh ini. Metode apa nih square kemarin loh. Kalau ganjil berarti sini 0, minus 1, minus 2. Ini 0, 1, 2. Berarti kan tahun ketiganya kan tahun 2021 kan 3 tuh berarti X-nya. Anda kemarin Oh iya, masuk. Pak. Iya, Mas. Ingat, Pak, sekarang. Terima kasih, Pak. Yuk. Ini masih terkait dengan materi kemarin ya, jadi dipelajari. Sudah ya. Jadi berdasarkan data masa lalu tadi, data historis ya, 2016 sampai 2020, kita memproyeksikan penjualan tahun 2021 untuk produk A. Oke. Nah, kemudian untuk produk B sama ya, dari data tadi. Nah, produk B juga diproyeksikan dengan metode least square, ya kan? Silakan ditulis. Ini untuk produk B, yang nanti produk A.
Oke, sudah ya. Sudah, Pak. Oke, sama dengan tadi. Ini kan persamaannya kan. A sama dengan sigma Y bagi N, kemudian B sigma X bagi X kuadrat. Nah, ketemunya ini sama dengan tadi ya, Mas. Ini angka 3-nya diperoleh dari, karena 2020 tadi 2 X-nya, maka 2021 sekian. Ya kan? Kemudian masukkan ke persamaan kan. Jadi 4270, B-nya 135 kalikan 3, ketemunya sekian. Oke. Nah, tadi di soal ada berdasarkan tadi ya, kapasitas mesin dan seterusnya. Produk A 8% dari proyeksi, ya kan? Produk B 75% dari proyeksi. Tadi proyeksi produk A berapa? 7280, produk B-nya 4675. Sehingga ketemunya 5824 3506. Ini untuk mempermudah ya, untuk mempermudah saja kita bulatkan ke bawah ya. Sehingga menjadi 5.800 dan ini menjadi 3.500. Untuk mempermudah saja. Nanti kalau Anda di soal diberi penjelasan ya, pembulatannya seperti apa nggak apa-apa. Atau nanti di soal nanti saya berikan penjelasan, misalnya dibulatkan ke puluhan, misalnya ke puluhan terdekat atau ke ratusan terdekat, misalnya kan itu lebih jelas ya. Jelas ya. Jadi tadi kan ada penjelasan bahwa berdasarkan kapasitas mesin dan lain-lain, maka proyeksinya ya, penjualannya produk A nya 80% dari nilai proyeksi, kemudian produk B 75% dari nilai proyeksi. Itu ketentuan ya, ketentuan soalnya atau contohnya seperti itu dengan pertimbangan tadi kapasitas dan lain-lain. Oke, sudah ya. Selanjutnya penjualan di masing-masing daerah pemasaran. Nah, tadi kan sudah ketemu ya, produk A dijualnya 5.800 kan unit. Padahal distribusinya kan DIY 30%, Jateng 20%, Jatim 15% dan Jabar 35%. Sementara untuk produk B DIY 15%, kemudian Jateng 35%, Jatim 30% dan Jabar 20%. Oke, silakan ditulis. Ya, sudah ya. Sudah, Pak. Oke. Ini penjualan tahunan ya. Ini 1 tahun untuk
DIY, Jateng, dan seterusnya. Nah, tadi kan pertanyaannya kan ada triwulan ya. Nah, ini dibaca lagi menjadi penjualan triwulan. Nah, ini produk A di DIY, triwulan pertama sekian, triwulan kedua sekian, triwulan ketiga sekian, triwulan keempat sekian. Nanti masing-masing wilayah juga dibagi per triwulan. Oke, sudah ya. Ini untuk Jateng dan Jatim. Jadi TW itu triwulan ya. Oke, sudah. Ini Jateng, DIY, Jateng, Jatim. Maaf Pak, untuk yang Jatim triwulan 3 sama 4-nya itu nilainya untuk ini beda ya Pak? Gimana maksudnya? Yang produk A Pak, yang triwulan 3 sama 4-nya itu nilainya Sebentar. beda itu Pak. Oh, perkaliannya ya. CC produk A yang Jatim ya? Oh iya, betul. Bentar, saya carikan. Produk A Jateng ya. Untuk Jatim. Oh iya, ini salah. Sorry. Ini 870 ya. Ya, betul. Terima kasih ya. Betul. Oke, makasih Mas. Tadi betul 870. Kok ngikut atasnya. Betul, terima kasih. Yang triwulan 34 salah ketik ya. Saya salah ngetiknya ini. Oke, terima kasih ya masukannya. Nah, kalau tulis kan ada jadi tahu ya benar apa salahnya. Saya juga dapat masukan. Oke, sudah? Sudah Pak. Oke, ini masuk yang Jabar ya.
produk A Jabar. Ya betul kali ini ya. 30 20 30 20. Betul. Nanti setelah itu produk B baru nanti kita masukkan ke tabel, tapi tabel nanti saya kirim aja supaya Anda nggak ribet. Oke, setelah itu produk B ya. Ini sudah ya. Produk B juga gitu. Nanti pembulatannya nanti kalau di contoh buku ini tetap, tapi Anda misalnya nanti di soal mau dibulatkan 131 juga boleh ya. Atau ini ke atas 158 boleh. Nah, tapi nanti ditulis dibulatkan misalnya tidak apa-apa. Ini hanya memberikan contoh saja. Kalau Anda mau dibulatkan juga tidak apa-apa. Tapi yang jelas angkanya yang benar yang awal ini kan. Ini angka yang awal, tapi nanti kalau misalnya mau dibulatkan diberi penjelasan. Jadi di DIY ya, produk B 25% kali ini, kemudian dan seterusnya ya, kemudian Jateng ini ya kan. Oke, yang ya, ini produk B di DIY dan Jateng, nanti di bawahnya Jatim dan Jabar, baru nanti kita rekap menjadi satu tabel anggaran penjualan setiap triwulan untuk masing-masing harga untuk masing-masing daerah dengan harganya, sehingga nanti kita bisa tahu anggaran penjualan per daerah ya, kemudian totalnya juga kita tahu ya. Nanti yang anggaran penjualan total itu sudah saya kirim di WA ya. Nanti Anda nggak usah nulis, tapi yang ini ditulis sehingga kesimpulannya nanti seperti itu. Kalau nanti ini ditulis nanti terlalu lama, nanti sehingga Anda lihat yang depan nanti saya kirim Anda tulis, nanti yang belakang Anda ya di WA. Oke. Sudah? Sudah, Pak. Oke ya, sudah. Ini yang Jatim dan Jabar ya. Tadi di Jateng, ini Jatim Jabar. Nah, setelah perhitungan selesai, anggaran penjualan secara lengkap adalah sebagai berikut. Nanti Anda lihat di grup WA ya. Di sana sudah saya kirim perhitungan lengkap. Nanti saya jelaskan satu persatu, tapi ini ditulis dulu.
Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke, nah ini rekapannya seperti ini. Ya kan? Ini enggak usah ditulis, sudah saya kirim di WA ya, di WA group, nanti Anda tinggal di sana. Nah, di sini Anda lihat ya, kolom 1 keterangan, nanti daerah penjualan ya, DIY, mulai triwulan 1 sampai ke 4, kemudian Jateng triwulan 1 dan ke 4, demikian juga Jatim ya, triwulan 1 sampai 4, dan Jabar. Nah, kemudian di sini ada produk ya, produk A, produk B. Kemudian ini unitnya per triwulan yang dijual tadi ya, triwulan 1, 2, 3, 4. Nanti totalnya 1 tahun kan sekian ya. Jateng juga gitu, triwulan 1, 2, 3, 4, totalnya juga seperti itu. Jatim juga sama ya, triwulan 1, 2, 3, 4, total. Triwulan 1, 2, 3, 4, total. Sehingga total penjualan produk A 5.800. Demikian juga nanti produk B juga seperti itu ya. Nah, ini dikalikan dengan harga ya. Tadi di Jateng kan harga per unitnya 5.000. Maka tinggal mengalihkan aja, triwulan 1 ini kalikan 5.000 ketemu sekian, dan seterusnya ya, ini kali 5.000 sekian, ini kali 5.000 sekian, ini kali 5.000 sekian. Sehingga totalnya kan 1.740 kali 5.000. Nah, sehingga anggaran penjualan produk A 8.700. Untuk produk B juga sama kan? Tadi triwulan 1 sekian, 2 sekian, 3 sekian, 4 sekian, totalnya sekian, ya kan? Dikalikan dengan harga per unitnya ini. Sehingga triwulan 1 820.000 ya, tahun ketiga, keempat, dan kelima. Ke 1, 2, 3, 4 ya. Ini totalnya sekian. Sehingga jumlah anggaran ya untuk produk A di mana DIY 11.981. Demikian juga untuk Jateng ya. Jateng tadi penjualannya 1.160 kali harga ini ya. Untuk B-nya ini 7.708.750 sehingga totalnya 13.868.750. Nah, ini merupakan perkalian antara unit yang dijual kali harganya ya untuk masing-masing wilayah. Demikian juga Jatim, itu juga sama. Jadi per triwulannya berapa total ya, tadi 1 tahun. Ini per triwulannya berapa total 1 tahun. Nah, penjualannya sekian untuk semua produk di semua wilayah. Produk B juga sama kan? Nah, nanti per ABC dijumlah, nanti totalnya sama di sini ya, dikalikan harganya. Ya. Sehingga di total ketemunya penjualan produk A dan B tadi ya, di 4 wilayah tadi anggaran penjualannya adalah Rp114.500. Oke, jelas ya. Jadi di anggaran penjualan ini tergantung datanya tadi. Yang pertama kita buat proyeksinya untuk masing-masing produk, kemudian kita mengingat kapasitasnya juga ya. Tadi karena pertimbangan kapasitas ada yang hanya 80%, ada 75%. Nah, kemudian baru kita hitung untuk masing-masing triwulan. Kemudian kita kalikan dengan harga dari masing-masing produknya, nanti ketemu anggaran penjualan untuk masing-masing produk, masing-masing wilayah. Di sini produk A dan B dipisahkan ya, karena memang harganya beda ya. Ini mungkin produk A dan ini produk B, maka harus dipisahkan ya anggarannya, baru akhirnya nanti dijumlah. Ya kan? Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Jelas ya? Oke, cukup jelas dan ini tidak usah ditulis, sudah saya kirim di WA karena ini cukup jelimet ya, nanti kalau ditulis lama. Tapi kalau yang ini kan enggak ya, kan ini kan enggak terlalu rumit. Nanti yang ini sangat jelimet, nanti Anda lihat saja di WA. Oke ya, saya kira itu untuk materi hari ini. Insya Allah ketemu lagi minggu depan ya. Semoga semuanya sehat dan bahagia. Saya minta maaf kalau ada yang kurang berkenan. Insya Allah ketemu lagi minggu